Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rumpi bergizi bareng Mak Muri hari ini. Aneh ya, kenapa malam-malam ya? Ini mukanya udah nggak jelas nih ya. Tuh bentuknya udah sisa-sisa tenaga nih, Masya Allah. Dan juga jerawat aku gede banget ya pemirsa. Insecure deh, tapi cuek aja ya, karena yang akan kita diskusikan hari ini jauh lebih bermanfaat daripada penampakan jerawatnya Mamuri. Nah, kenapa sih Mamuri kok malam-malam itu tumben banget ya? Jadi mungkin cerita dulu nih. Jadi tadi siang tuh aku baru meeting sama tim dan kita akhirnya menemukan ide mengenai Muri 100 Days Challenge. Wah, jadi menantang Mak Muri sendiri untuk bagaimana melakukan tantangan-tantangan selama 100 hari ke depan non-stop. Woi, ya yang tadi udah lihat postingan Mak Muri sebelumnya bahwa akan ada tantangan 100 hari. Kalau di Facebook itu akan bedah buku 100 buku ya Mak ya, setiap hari satu, insya Allah. Doain Mak Muri sehat, panjang umur, bisa menunaikan ini ya Mak ya. Dan tentunya ini bagian dari aku menggojlok dan mengejar ketertinggalan aku dalam mengabaikan buku-buku itu ya. Makanya tapi di Facebook ya, kalau untuk di Facebook kita akan bedah buku. Nah, kalau di Instagram kita akan live selama 100 hari berturut-turut non-stop. Woi. Dan Mas Cynthia, Mak Muri glowing banget. Ini editan Mak ya. Jadi Mak Muri udah males banget pakai bedak sekalipun ya. Jadi dia udahlah, biar instan glowingnya kita edit aja pakai filter ya. Nah, jadi kalau di Instagram itu aku akan challenge diri aku untuk live setiap hari selama 100 hari. Tidak ada kata libur, tidak ada tanggal merah. Bahkan tidak ada lebaran ya. Jadi lebaran nanti kita akan tetap live gitu ya. Dan tentunya bukan sekedar live ya, live-nya harus berfaedah gitu tentunya. Dan seperti malam ini aku juga mengajak salah satu narasumber yang juga inspiratif banget, jatuh bangun di dunia bisnis tuh udah ibaratnya mah udah kapalan kali ya, udah bosen ya, gagal lagi tuh ya, terus semangat dan akhirnya sekarang Masya Allah sedang membuahkan hasil yang luar biasa. Dan suksesnya itu nggak sendirian, karena suksesnya sahabatku yang satu ini juga mengajak banyak orang, udah ratusan orang terlibat dalam bisnisnya. Itu kan Masya Allah ya, itu keberkahannya luar biasa. Nah, jadi di challenge Muri 100 Days Challenge untuk di Instagram, aku akan mengundang 100 muslimah inspiratif. Jadi tidak hanya pebisnis, nanti juga akan insya Allah ada orang-orang yang memberikan banyak perubahan bagi kehidupan ya, dari kehidupan kesehatan, lingkungan, kemudian tatanan masyarakat dan sebagainya. Jadi teman-teman yang mau rekomendasiin siapa aja sih yang mau diangkat nih sosok muslimah favorit kesayangan Mak, nanti bisa komen di feed aku di konten yang sebelum ini ya gitu ya. Nanti ini aku post di IGTV. Nah, hari ini aku akan mengundang owner dari, sebenarnya kalau dari jarak rumah ya itu dekat banget Mak, jadi sebenarnya. Oke. Nah, tadi itu untuk di Facebook sama Instagram. Ada lagi untuk di TikTok. Wah, yang awalnya aku agak-agak skeptis sih sebenarnya, apa sih TikTok lah, cuma gitu-gitu doang nggak jelas gitu kan ya. Nah, tapi pada akhirnya tim aku udah nyobain pakai dan ternyata secara buat jualan itu luar biasa ya, menghasilkan listnya juga banyak. Ada salah satu konten TikTok kami yang viewersnya itu sampai 1,1 juta, Masya Allah luar biasa ya. Jadi kemampuan viralnya TikTok itu jauh di atas Instagram dan Facebook gitu. Jadi harus kita gunakan untuk kebermanfaatan ya. Jadi sayang banget kalau kita hanya menggunakan untuk hal-hal yang ya memang sih have fun aja, seru-seru aja boleh. Tapi kalau untuk mendulang pahala juga sangat boleh sekali gitu, kita manfaatkan teknologi-teknologi yang ada ya. Ini ada Ma'ul Fahazizah. Seru nih malam ya, babynya udah bobo. Iya ya, lama gini babynya udah pada bobo ya. Mak dari daerah mana aja nih Mak nih? Dari mana aja Mak? Mana saja kah sambil kita menunggu narasumber kita hari ini? Atau ada yang mau nitip pertanyaan? Nanti kira-kira mau nanya apa? Ah, ini
koneksi. Hai. Aduh, sinyal nih. Tapi kedengaran suara kamu, Mak. Gambarnya nggak apa-apa. Suaranya kedengaran. Nah, itu udah lancar. Kedengeran, Mak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, sehat, Mak. Alhamdulillah. Gimana, Mang Muri, sehat? Alhamdulillah. Ini kita tetangga yang jarang bersua ya. Tetangga 5 langkah ya, Mak? Eh, tadi dari mana tadi siang tuh, Mak? Abis cari-cari inilah, cari-cari apa, perlengkapan dapur. Perlengkapan buat produksi. Perlengkapan buat produksi. Oke, banget. Nah, apa sih Karena coba Mbak Titi cerita dulu nih? Apa sih bisnisnya kok produksinya di dapur? Coba cerita, Mangga. Aduh, Assalamualaikum semuanya, teman-teman. Terima kasih Mufti udah mengundang, udah mengajak aku malam ini. Teman-teman, perkenalkan, saya Titin Kustini. Saya adalah owner dari Tins Kitchen, produsen bumbu masak premium gitu, Mak. Perkenalannya itu dulu aja. Bumbu masak premium. Apa aja sih bumbu masaknya? Itu ada Teh Dita tuh. Nanti Teh Dita kita undang juga ya. Alhamdulillah mah udah banyak produk sih, udah banyak apa varian bumbunya. Ada bumbu nasi goreng, ada bumbu apa Nusantara ya, kayak rawon, opor, rendang, ada Wah, juga khas Thailand juga ada tom yum, ada black pepper juga, ada barbecue, banyak pokoknya. Dan yang terbaru tuh baru launching kemarin aneka sambal mah karena kita memang nggak bisa lepas dari yang pedas-pedas ternyata. sambal ya. Dan ternyata tidak semua yang predikatnya emak-emak itu bisa ngulek ya. Masuk aku ya. Ada yang bisa, tapi kan daripada ngulek sendiri gitu mah, mending bikin postingan lah ya. Ya, betul. Jadi dari Mbak Titin ini produsen dengan brandnya Tim's Kitchen, ya teman-teman nanti aku ketik di caption ya. Tim's Kitchen Ya, ini produksi bumbu masak dari Nusantara sampai internasional ya, Maya. ya Varian dari rasanya ya, dari ya benar. rasa lidah daerah sampai tingkat internasional. Dan itu skalanya bukan apa ya namanya standarnya ada standar resto ya, Maya. Ya, betul, Ma. Karena ini bukan hasil coba-coba, bukan hasil aku nyontek di YouTube gitu ya, bukan hasil karangan aku sendiri, tapi ini memang produk apa karya karya seorang chef gitu ya, yang dulu aku hire ketika aku membuka bisnis pertama aku dulu buka resto, Ma, gitu. Jadi ini memang memang racikan profesional ya dan setiap produksinya sudah ada takaran-takaran yang sesuai. Jadi nggak yang Iya, di produksi yang iya. pertama kurang garam, produksi yang kedua keasinan. Nah, misalnya nggak itu ya Maya ini sudah Ya, ada SOP untuk produksi takarannya. Nah, ya, tadi udah. dengar-dengar bahwa bisnis yang sebelumnya itu resto, Mak. Boleh cerita dulu, Mak? Boleh. Jadi sejarahnya sebelum aku fokus di ngembangin aneka varian bumbu masak ini, aku dulu memang bisnis pertamaku tuh buka kafe dan resto mah gitu. Jadi langsung brok aja gitu ya, brok aja dengan segala modal yang cukup lumayan besar gitu kan. Karena asumsi aku dulu tuh dengan semakin banyaknya modal maka bisnis akan semakin mudah berkembang gitu kan. Oh, dulu Eh, dulu dulu menyangka bahwa menjalankan bisnis itu modalnya gede di awal, kemudian sukses gitu ya, Maya. Jadi bisnis pertama itu justru yang restoran itu ya, Mak? Ya, bisnis pertama memang buka restoran dengan modal yang cukup besar lah, ratusan gitu ya. Tapi cuman Ratusan juta bertahannya itu ya. ratusan juta bukan ratusan ribu ya, Mak. Tapi ya gitulah ya, perjalanan lah, Berapa perjalanan lama, Mak, bisnis. akhirnya itu dari modal ratusan juta itu? Itu hanya hanya bertahan setahun, Mak. Bertahan setahun, balik modal nggak sih, Mak? Enggak, Mak. Enggak ya, oh. Dan 100 juta itu modal di awal, untuk operasional bulanannya pun nambahin lagi gitu ya?
Iya, karena aku dulu kan pertama bisnis tuh nggak ngerti, Mak. Jadi misalkan nih punya uang 100 juta, Mak, misal. Ya udah aku taruh semua aja gitu kan. Aku nggak mikir bahwa bisnis itu akan langsung akan ada hambatan, akan apa gitu kan, nggak ada uang spare-nya gitu, Mak. Harusnya misal nih kalau punya 100 juta tuh misal setengahnya dulu lah, misal gitu taruh 50 dulu, ngembangin dulu gitu. Ini buat pegangan operasional. Nah, aku karena baru pertama kali terjun bisnis, jadi punya segitu ya taruh aja segitu. Nah, akhirnya ya cukup menguras energi gitulah kelimpungan pas oh iya ternyata harus menggaji karyawan sementara pemasukan setiap hari itu tidak menutupi operasional harian gitu mah. Jadi intinya Tidak nombok seperti terus. yang disangka ya, tidak seperti yang disangka. Padahal, jadi ternyata optimisme itu perlu, tapi harus dengan ilmu ya, Mak ya. Jadi ada modal Betul. ratusan juta langsung dipasang di depan karena buat apa itu? Karena resto tuh harus ada interior, ada resep, ada alat dapur dan sebagainya. Habis kayak itu Betul. di depan, ngarep begitu kita buka toko langsung rame. Tahun berapa Ya, itu, Mak? gimana? Tahun Ya, berapa? tahun 2016, Mak. 2016 sampai 2017 dan langsung karyawan tuh kan langsung dua eh 12 orang lah karena kita ada 2 shift. Jadi belum apa-apa, belum pengalaman apa-apa udah langsung rekrut karyawan banyak gitu Mak karena memang arahan dari chefnya itu ada kasir, ada bagian minuman, ada bagian waiters, ada bagian apa masing-masing udah ada job desk-nya, dia udah rekrut-rekrut aja gitu mah. Ternyata pas mau gajian, waduh ternyata gini ya. Ternyata dengan modal, jadi intinya dengan modal banyak ketika memulai bisnis belum tentu bisnis itu bisa berjalan ya Maya. Kalau Karena mau ambil belum dari hikmah itu apa sih sebenarnya kesalahannya tuh? kesalahannya tuh pertama mungkin tidak agak tergesa-gesa juga memutuskan walaupun memang kalau memutuskan bisnis kuliner emang emang cenderungnya emang ke sana ya Mak ya cuman mungkin kurang matangnya itu di persiapan mengenal suka duka bisnis itu seperti apa sih? Jadi sama sekali blank kan? Kan aku dulunya memang ibu rumah tangga beneran gitu, Mak. Kalaupun dulu jualan-jualan ya jualan-jualan iseng aja, jualan baju, jualan coklat, jualan apa gitu kan. Nggak pernah jualan yang serius dengan mengeluarkan uang besar gitu. Nah, sekalinya ada uang besar dan pengen serius, dihajar aja gitu mah tanpa bertanya dulu ke yang berpengalaman, cari ilmu yang benar-benar dulu gitu. Bisnis restoran itu seperti apa, ikut workshop dulu misalnya. Nah, saya nggak sama sekali mah, jadi langsung jebret aja kontrak untuk resto sekian puluh juta, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu dengan optimis aja. Jadi optimisnya itu terlalu optimis mungkin mak. Jadi eh, optimis juga mungkin kalau keterlaluan kurang baik juga ya. Gitu sih mah. Hmm, ya, siap. Jadi sebenarnya kalau kalau aku lihat itu memang persiapannya sudah oke banget ya secara secara tempat, produk pun sudah tingkatnya pakai chef ya, Mak, tingkat resto ya, Mak. Oh, Pokoknya pelayanan Pak ada 12 orang. Tapi kalau menurut aku yang tidak disiapkan adalah bagian pemasaran, betul? ya betul mak, baru aku sadari itu. Iya ya. Jadi Iya. banyak dan ini banyak banget Mbak Titin ya yang curhat ke aku juga, "Ma, aku kayak gini-gini." Pas aku tanya, "Oke, Ma, udah berapa lama? Timnya ada siapa aja?" Dan ujungnya itu banyak banget yang banyak yang miss di persiapan mereka adalah pemasaran itu. Jadi dikira dikira konsumen itu datang dengan sendirinya gitu ya. Betul, 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 Mak. Jadi aku kira dengan aku lihat-lihat dulu tempat kan, Mas. Sebetulnya lihat-lihat dulu tempat, wah ini jalan raya rame gitu kan, pinggir jalan, tempat parkirnya luas gitu, di pertengahan kampus gitu. Udah kebayang antri aja gitu ya yang mau makan di kafe aku gitu kan. Tapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan berjalan ya bisa diambil kesimpulan, oh ya sepertinya ini memang ada yang kurang, ada yang salah nih gitu Mas. Tapi waktu itu sih memang aku lanjutin aja lah setahun itu karena kalau baru mulai langsung tutup aku juga belum siap secara mental ya Masih Maya jadi penasaran juga sebenarnya, masih penasaran juga ya kamu ya.
Iya, jadi 3 bulan pertama misalnya ngerasa belum banyak pengunjung, mungkin di bulan depan, mungkin di bulan depan, mungkin di bulan depan, sampai akhirnya 1 tahun berjalan, udahlah aku kesimpulannya ini nggak bisa dilanjut gitu, Mak. Nggak bisa. Inilah aku. Ya. Oke. Udah nggak bisa. Lalu apa yang terjadi setelah tutup itu, Mak? Nah, udahlah setelah tutup itu aku bilang ke karyawan kan memang alasannya mau cari tempat yang lebih strategis lah. Mereka aku rumahkan dulu gitu. Nanti kalau udah menemukan tempat nanti aku panggil lagi seperti itu. Tapi sebetulnya sih enggak seperti itu, dalam-dalamnya mah enggak ya Maya. Jadi ini untuk menghibur mereka aja. Dalam-dalamnya mah aku merasa ini juga sih harus ada yang diperbaiki apa ya. Terus karena apa? Karena tabungan juga udah semakin menipis, terus sementara hidup harus terus berjalan. Jadi aku berpikir apa nih yang harus aku lakukan sementara uang udah keluar banyak, tapi aku punya modal gitu ya. Ini ada resep nih yang udah aku punya, apa yang bisa aku kembangin gitu. Waktu itu sih aku kembanginnya di pizza delivery dulu, Mak, gitu. Jadi di cafe itu kan aku punya menu pizza. Nah, dari sana aku coba online lah, Mak. Belajar-belajar bikin status, mulai melek online. Nah, dari sana. Tahun Karena 2017 ya. ya 2017 awal lah mulai-mulai jualan pizza secara delivery. Tapi alhamdulillah sih sambutan juga bagus, itu bisa bertahan selama kurang lebih 2 tahun ya Mak ya. Tapi aku juga nggak lanjut juga Mak itu. Nggak lanjut Oke, jadi yang juga. pertama resto dan salah satu menunya saat itu juga ada pizza ya. Jadi udah terlanjur, udah maksudnya ibaratnya aku udah bayar chefnya, udah bayar apa racikannya ya, udah bayar resepnya itu. Jadi akhirnya jualan produknya pizzanya tidak di resto lagi, tapi via online kayak gitu. Kami belajar-belajar ke orang Mak. Aku mulai belajar kelas-kelas, ikut kelas-kelas online gitulah, belajar copywriting gimana. Kelas Makmuri juga hampir semua aku ikutin, baik yang online maupun offline gitu ya. Pokoknya mah dari sanalah mulai kebuka sambil jalan, walaupun belum menemukan hasil yang begitu inilah, tapi yang penting mah bisa jalan aja dulu gitu. Nah, bisnis pizza ini aku jalani kurang lebih 2 tahun, Mak, secara online gitu. Tapi kenapa tidak aku lanjut? Karena ternyata apa secara bisnis ya, secara margin aku merasa ini kurang menguntungkan untuk aku mungkinnya, tapi nggak tahu mungkin kalau kalau orang lain mungkin bisa, tapi mungkin belum jodohnya emangnya untuk aku di bisnis pizza ini. Jadi aku evaluasi ternyata memang tidak bisa dikembangkan juga, karena alasan salah satunya sih karena makanan pizza ini kan bukan makanan pokok. Terus orang membeli itu mungkin dalam seminggu itu nggak tiap minggu juga, bahkan nggak tiap bulan juga ya Mak ya kalau makanan seperti itu. Terus karena ini sistemnya delivery, aku nggak punya kedai gitu ya, nggak punya tempat dimakan. Kadang-kadang terkendala pengiriman juga. Kalau pizza kan dimakan agak dingin tuh udah kurang enak ya Mak ya. Harusnya kan keluar dari oven langsung anget. Nah itu jadi evaluasi juga sih buat aku. Akhirnya ya udahlah, ini juga aku nggak terusin gitu Mak. Seperti Akhirnya itu. yang pizza nggak diterusin. Terus setelah itu apa nih bisnis yang berikutnya? Nah, bisnis berikutnya mah aku tuh tetap berpikir lagi, aku punya sesuatu sebetulnya yang bisa aku kembangkan dan harus bisa menghasilkan uang gitu ya dari yang udah aku punya gitu, dari yang udah aku korbankan lah istilahnya gitu ya Mak ya. Akhirnya aku berpikir lagi, oh ya di kafe dulu kan aku ada menu nasi goreng, ada menu spaghetti, ada menu steak gitu ya. Kenapa ya nggak aku manfaatkan, nggak aku jual aja bumbunya langsung biar emak-emak di rumah nggak usah pergi ke kafe gitu, bisa menyajikan makanan enak seenak restoran gitu kan. Nah, aku coba Mas ke pelanggan-pelanggan pizza aku kan. Sekarang aku jualan bumbunya loh yang dulu aku jual di kafe. Ternyata alhamdulillah Mas sambutannya itu bagus gitu ya. Bahkan dulu
Aku ajakin para pelanggan, karena pelanggan pizza tuh udah tahu kualitas rasa Teen's Kitchen lah, mereka udah percaya gitu, oh pasti enak nih yang ditawarkan sama Teen's Kitchen gitu. Jadi mereka tuh aku tawarin nih mau nggak jadi agen aku gitu kan. Jadi dulu gratis dulu mah gabung agen, kalau sekarang kan 1 juta mah. Sekarang satu Dulu juta. ya, Oke. agen sekarang 1 juta. Kalau dulu tuh siapa yang mau aku udah syukur mah, udah seneng gitu kan, ada yang bantu ngejualin gitu kan. Akhirnya tahun Akhir berapa tuh mulai ke bumbu? tahun 2019 awal. 2019 awal tuh udah mulai ke bumbu lah, bulan apa bulan Maret gitulah ya. Akhirnya sekitaran Cimahi dulu mah, sekitaran Cimahi dulu, Cimahi Bandung banyak lah agen-agen gitu kan ya yang gabung-gabung. Nah, semakin sini kan semakin banyak mah. Aku kelimpungan sendiri, bukan kelimpungan, akhirnya mulai repot nih di pihak intern, karena aku harus merhatiin produksi, harus merhatiin packing juga, harus keuangan juga, Pemasaran. gitu. Jadi akhirnya dari sana aku buka sistem stokis mah, kayak distributor gitulah. Aku tetapkan satu kota tuh satu stokis. Jadi udah mulai mendelegasikan pengiriman ke konsumen tuh nggak dari aku langsung gitu kan, mulai dilayani oleh para stokis ini. Jadi para agen udah belanjanya ke stokis aja ya gitu. Jadi ke aku melayani stokis aja dengan pembelanjaan yang besar-besar gitu mah, di atas 1 juta, di atas 2 juta gitu kan, lebih enak. Nah dari sana alhamdulillah sih mak, selama perjalanan 2019 sampai akhir 2020 kemarin tuh aku Dua juga nggak tahun ya. nyangka. Nah, 1 tahun tuh alhamdulillah sih pencapaiannya, kalau aku lihat dari omset tuh bisa nyampe 10 kali lipat gitu mah. Jadi eh, dari perjalanan bisnis aku mungkin semuanya ada hikmahnya ya, semuanya ada ini gitu, ada yang bisa aku ambil. Jadi mungkin inilah yang bisa aku kembangkan terus gitu mak, sekarang dan seterusnya gitu, sampai alhamdulillah kan sekarang sampai Papua sekarang udah ada stokisnya mak di Jayapura. Aku juga kaget ya, kemarin Terus ada. gimana dari kapan? Kalau teman-teman belum tahu, Teen's Kitchen ini ada lokasinya di perbatasan Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat ya, gitu ya. Nah itu Oh, bisa dari Jawa Barat ke Papua gimana pengirimannya nggak basi? enggak, Ma, karena ternyata perjalanan kan dikirimnya tetap ke Tangerang dulu, Ma, ditampung dulu di sana. Jadi kita packingnya tuh pakai styrofoam gitu yang kotak kayak buat ikan gitu, Ma. Aku juga diajarin sama si mbaknya yang pesan itu kan, katanya pakai styrofoam. Udah aku cari styrofoam gini-gini, kirim dulu ke penampungan gitu kan ya, ke kargonya lah gitu. Nah ternyata perjalanannya itu 10 hari mak ke Papua mak, ke Jayapura itu, dan pakai apa? Pakai kontainer freezer, ternyata menjadi aman. Alhamdulillah sampai sana. Aku sampai aduh tiap hari itu deg-degan ya. Mbak Pe udah nyampe belum? Belum atuh teh, baru juga berapa hari katanya. Aduh udah ini aja kayak menantikan apa gitu ya. Pas dikabarin, tapi alhamdulillah udah nyampe, ini aman semuanya, nggak basi, tetap segar, tetap enak katanya. Alhamdulillah bersyukur banget, ternyata aduh kayak pecah telur gitu mak. Oh, jadi pengirimannya juga di kargonya itu ada freezernya ya, karena memang kita khusus masakan makanan-makanan beku ya. Iya, bener. Jadi pengirimannya memang harus pakai styrofoam, harus aman, harus rapi. Jadi mungkin di packingnya di kontainernya kontainer yang ada freezernya gitu mah, jadi aman gitu. Nah Gila, kemarin Masya kan Allah. baru seminggu atau 2 minggu ya, aku tanya kan gimana, kata aku pemasaran di sana. Dia alhamdulillah udah mulai inilah mah, udah mulai ada yang gabung, katanya udah mulai repeat order. Ya terharu lah, serasa mimpi kan, produk aku udah nyampe di ujung Indonesia sana gitu. Dari Cimahi ya, dari pojokan Cimahi sampai ke Papua ya, Masya Allah. Nah, Gunung ya. berarti total ada berapa stokis nih, Mak, sekarang? Alhamdulillah sih sekarang ada 32 kota mah, ada 32 Masya stok Allah. ada yang memang yang di luar Jawa tuh ada Lampung, Palembang,
Lampung, Palembang, ya itu yang terjadi tuh yang kemarin yang baru Jayapura gitu. Yang lainnya memang yang terbanyak tuh Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur lah gitu, mah yang dekat-dekat gitu. Jawa Tengah, Jawa Timur juga udah ada ya, Masya Allah. Surabaya, Jember, Ponorogo, Purworejo, alhamdulillah itu pengiriman juga alhamdulillah sih gampang gitu ya. Kita menggunakan kereta, sore hari dikirim, besok jam 10 udah bisa diambil mah. Jadi memang aman kan, maksudnya karena kita tanpa pengawet, jadi memang harus bener-bener cepat-cepat masuk Ya. gitu. Jadi tapi alhamdulillah aman sih, sore dikirim, siang udah nyampe. Kalau ke Palembang pengiriman pakai bis, siang dikirim, besok siangnya udah bisa diambil gitu. Alhamdulillah sih Oh, ini lancar gitu pengiriman ke para Masya stokis. Allah. Berarti kalau kalau dilihat perjalanan dari sebelumnya bahwa bisnis pertama modalnya ratusan juta, tutup setahun, akhirnya pakai remah-remah yang sudah ada ya, remah-remah sisa uangnya, kemudian pakai peralatan-peralatan yang ada, akhirnya kan tadi kan restorannya itu salah satu menunya adalah pizza. Nah, akhirnya mah jualan pizzanya online dari rumah ya kan dengan memanfaatkan perabotan yang ada. Dan ternyata bertahan 2 tahun. Tapi kok kayaknya marginnya tipis ya atau kurang bisa scale up-nya kan gitu ya. Nah, akhirnya dari situ pun dihentikan dan menggunakan remah-remah lagi kembali lagi ya. Artinya kalau aku lihat dari bisnis yang pertama ke bisnis yang kedua itu semakin kecil modal awalnya. Dan bisnis yang ketiga ini jauh lebih kecil lagi mak modalnya. Dan ternyata bisnis yang modalnya kecil ini yang malah Masya Allah hasilnya bisa 10 kali lipat gitu kan ya luar biasa. Berarti teman-teman nih ya kalau mau memulai bisnis nggak jaminan kalau modal besar itu bisa jangankan punya untung besar, bertahan juga belum tentu gitu kan ya Maya ketika menjalankan bisnisnya tanpa ilmu. Nah, jadi walaupun sebenarnya gini, teman-teman tidak perlulah mengulangi kesalahan yang sudah kita titin orang lain lakukan gitu kan ya. Ya nggak usah nunggu punya modal besar, nggak usah mempertaruhkan terlalu besar ketika memang kita masih meraba-raba nih jalan bisnisnya. Nah akhirnya sekarang Mbak Titin di bisnis yang ketiga, berapa inget nggak Mak? Waktu mulai bumbu ini berapa rupiah? Kayaknya kamu cuma ratusan ribu deh waktu itu dia mulainya. Ya benar, aku masih ingat kata-kata Mamuri kan, ketika ngobrol kan kita sering sharing, aku curhat gini-gini, kata Mamuri, udahlah jangan terlalu mencintai produk gitu kan, cintailah bisnis gitu, bisnis itu kan harus menguntungkan. Aku cinta produk pizza gitu kan, tapi kalau tidak menguntungkan ya untuk apa gitu kan? Ya udahlah, yang penting sekarang cash flow-nya jalan dulu aja gitu kata Mamuri, pemasukan ada dulu aja. Alhamdulillahnya omelan aku tuh bermanfaat, aku terharu. Aku Iya. tuh teman-teman ya kalau teman-teman tahu ya kalau teman-teman tahu aku aslinya kalau ada yang curhat sama aku tuh aku galak aslinya bener ya Mbak Titin ya. Mbak Titin tuh sampai aku bikin nangis aku tuh galak sebenarnya galak tapi aku tuh galak sayang gitu ya udah ngapain mempertahankan bisnis yang memang menyakitkan hati hanya karena keren hanya karena impian oke lah ini impian tapi nanti impian itu nanti kalau udah ada cashnya bener gak sekarang fokusnya nyari cash dulu dan ternyata alhamdulillah Mbak Titin Allah bukakan hati dan pikirannya izin Allah akhirnya dengan hati yang tenang udah nggak drama-drama lagi mulai merajut lagi bisnisnya berapa Mak modal awalnya tuh yang Tin's Kitchen yang bumbu sekarang. Kalau bumbu sekarang kan termasuk ringan sebetulnya ya, Mak. Ya, bahan baku bumbu kan sebetulnya mah gitu-gitu aja. Yang mahal itu kan resepnya, Mak, racikannya gitu, cita rasanya. Jadi sebetulnya mah ya seperti kata Mamur lah dari remahan-remahan itu kan gitu, resepnya udah ada. Cuman tantangan buat sayanya yaitu sekarang belajarnya di cara memasarkan, di marketingnya. Makanya saya termasuk yang rajin ikut kelas-kelas gitu, Mak. Karena saya yakin produk saya udah bagus, produk saya udah meyakinkan, tinggal saya memperkuat di marketingnya, baik marketing langit atau marketing bumi, mungkin seperti itu, Masya Mak. Allah. Ya Allah. Dan sekarang total ada berapa agen, ada berapa reseller kan ada stokis, agen, reseller ya Mak ya? Reseller, stokis, agen, reseller. Kalau stokis kan baru 32-an, Mak. Kalau agen tuh udah ada 400-an. Kalau Masya reseller, Allah. ya alhamdulillah kalau reseller tuh ya mungkin lebih dari itu ya. Karena yang saya data tuh hanya sampai agen, Mak. Kalau ke resellernya aku
nggak megang gitu. Tapi dengan melihat data ini ya kebaca aja, sepertinya ya pasti lebih dari agen lah, karena setiap agen punya reseller seperti itu. Lebih dari 1.000 kayaknya berarti ya Maya. Kalau 400, kalau setiap agen punya 2 aja udah 800, sudah lebih dari 1.000 ya. Masya Allah. Ih, merinding deh aku. Dari ulekannya Mak Titin ini, cela ulekannya, walaupun aku tahu nggak akan diulek ya Maya. Pasti ada teknologi memudahkan itu. Karena ini udah ribuan orang yang terlibat, pintu rezekinya, wasilanya dari Teens Kitchen ini yang Masya Allah, tabarakallah. Dan itu dimulai dari kebangkitan sosok Mak Titin di kala gagal bisnis yang pertama, kurang berhasil di bisnis yang kedua gitu ya, mau bangkit lagi. Jadi ketika teman-teman mau bangkit ya, aku ingat ini, ketika teman-teman mau bangkit, teman-teman itu bangkit bukan untuk diri sendiri. Terutama kita nih para istri, para ibu nih ya. Ketika sang ibu itu terpuruk, maka yang terpuruk itu serumah. Betul? Iya, Yang benar. ketika kita bangkit, bahwa kita itu menyelamatkan anak-anak kita, menyelamatkan suami kita. Coba se-energik-energiknya suami ketika istrinya lagi down juga, itu energinya keserap banget, bener ya? Jadi Benar. suami pun kurang bisa apa ya, kurang bisa ceria ya di kala sang istrinya lagi down. Nah, ternyata Iya. dari kebangkitan Mak Titin ini, ternyata malah menjadi wasilah rezeki ribuan orang, Masya Allah. Jadi teman-teman yang sekarang ngerasa masih ada di bawah, yang ngerasa gagal, yang ngerasa belum berhasil, ayo Mak bangkit. Bangkit buat keluarga kita, dan bangkit demi umat. Udah itu aja. Kalau teman-teman, aku udahlah, aku gini aja hidupnya. Coba tengok lagi tetangga kita, orang-orang terdekat kita, saudara-saudara kita. Masih banyak banget loh orang-orang itu yang membutuhkan apa ya, membutuhkan peluang usaha zaman sekarang ya. Kan yang penting mah halal ya, Mak ya. Yang penting halal, dan modalnya kecil tuh penting banget. Karena untuk semua orang di zaman sekarang mencari peluang usaha yang mempertaruhkan modal besar, itu resikonya sangat tinggi sekali. Kalau mau join reseller di timnya Matitin tuh berapa sekarang, Mak? Kalau reseller sih cuma 100.000, Mak. Karena aku pikir gini, reseller murah banget, dan 100.000 itu udah bisa milih paket, Mak. Bisa pilih paket bumbu, paket bawang goreng ya, sama paket sambal seperti itu. Jadi aku pikir sih nggak usah gede-gede dulu untuk jadi reseller, karena kan harus dicicipin dulu aja. Dan ini minimal untuk diri sendiri aja lah, dengan mendapatkan harga sangat murah, dengan langsung dapat produk gitu ya. Dicicipin dulu sendiri, udah yakin, baru berpikir untuk up jadi agen seperti itu. Jadi Oh, istilahnya paket icip-icip lah kalau reseller ini. Maka sebelum dijual, teman-teman semua harus nyicip dulu, dan kebanyakan sih yang nyicip tuh memang udah kenal. Wah iya ya, ternyata seenak ini gitu loh. Jadi semakin pede kan ngejualnya gitu, Mak. betul. Jadi untuk memulai usaha di rumah, teman-teman memanfaatkan gadget cukup dengan modal 100.000 aja. Tapi nggak 100.000 juga sih, 100.000 plus keyakinan. Itu ya Maya, 100.000 plus keyakinan bahwa rezeki Allah itu ada di mana-mana. Bahwa rezeki Allah itu, Allah udah tebarkan rezekinya di muka bumi, tinggal kita ambil. Permasalahannya, ngambil rezeki zaman sekarang itu memang udah beda zamannya dibanding dulu ya Maya. Mungkin Ya, apalagi sekarang di era pandemi ini, gerak kita secara offline udah sangat terbatas. Ya ternyata kalau teman-teman bingung mau bisnis apa, join aja. Jadi resellernya Teens Kitchen, dan cuma 100.000 rupiah. Dan itu 100.000 dapat barang ya Mak ya. Dapat barang, dapat produk ya, dapat produk, nanti bisa dimakan, cobain sendiri, ataupun bisa sharing-sharing ke teman-teman, ke saudara sebagai sampel-sampel. Nanti dari sana dapat orderan terus-terusan, Masya Allah. Barakallah ya Maya. Ih, gemes deh, seneng lihat pertumbuhan bisnisnya. berkat support Mak Muri juga salah satunya yang ya gitulah, kita tahu perjalanan itu. Masya Allah. Mak, kasih semangat dong nih, Mak, buat teman-teman yang sekarang lagi merasa down ya. Apa sih selain omelan aku ya, apa sih yang membuat apa yang membuat akhirnya Mak Titin bangkit itu? Suara hati yang seperti apa yang akhirnya membuat Mak Titin bangkit? Kalau aku gini, Mak, buat teman-teman yang apalagi era pandemi ya, misalnya ada suaminya yang kena PHK gitu. Aku sebetulnya tanda kutip ya korban PHK juga, Mak. Awal-awal dulu tahun 2016 itu kan aku terjun bisnis tuh salah satunya memang karena korban PHK gitu.
Tapi teman-teman sedihnya jangan kelamaan, bingungnya jangan kelamaan. Jadi langsung berpikir aja, duh apa sih yang bisa aku lakukan gitu ya. Dan tentu saja jangan mengulangi kesalahan yang aku lakukan karena punya uang pesangon besar gitu ya. Udah langsung gitu kan, buka kafe gitu dengan modal ratusan juta. Nah, karena sudah belajar, udah tahu ilmunya, udah tahu pengalaman aku bahwa nggak apa-apa buka kafe, buka bisnis yang besar sebetulnya nggak apa-apa mah kalau ilmunya sudah mumpuni gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kita lengkapi dulu keilmuan kita dari berbagai segi bisnis gitu mah. Tidak hanya punya semangat, tidak hanya punya optimis, harus dilengkapi juga keilmuan gitu. Terus kenapa saya bisa terus bangkit, terus bangkit, terus bangkit? Itu kan sebetulnya nggak mudah ya Maya, kehilangan uang ratusan juta gitu kan. Kalau aku mentalnya nggak kuat sih pasti kan, udahlah nggak mau bisnis lagi, udah ngeharapin suaminya, terserah suami aja lah, tanggung jawab suami yang mau yang ngenafkahin, aku mah kapok deh bisnis misalnya, kan bisa aja ya kalau mental kitanya nggak kuat gitu. Cuman aku pikir selain aku punya jiwa penasaran, ini penasaran ini kok belum hasil aja sih gimana? Jadi penasaran aja gitu, Maya. Itu udah ratusan gue penasaran ini gimana sih harus kembali uang itu gitu. Jadi selain itu juga mungkin itu berpikirnya udah kepalang basah gitu, Ma. Aku udah kepalang basah masuk ke dunia bisnis. Udahlah aku harus totalitas aja, Ma. Ya totalitas gitu. Jadi hal itulah yang membuat aku nggak pernah merasa jenuh, nggak pernah merasa capek gitu, nggak pernah merasa sedih. Kalaupun namanya bisnis pasti naik turun, walaupun sekarang alhamdulillah grafiknya naik terus, tapi kan ada aja mak kerikil-kerikil di dalam pasti ada aja kan. Tapi alhamdulillah sih nggak sampai membuat aku merasa berhenti gitu. Udah aku capek sama terus berjalan aja karena aku berpikir ini belum finish loh, ini belum finish, masih banyak PR gitu masih banyak PR gitu. Jadi buat teman-teman tetap semangat, saya yakin banyak sekali ya apalagi di masa pandemi gini yang mungkin suaminya dirumahkan, yang asalnya bekerja jadi tidak bekerja gitu. Intinya sih kita mau membuka diri aja gitu, mau mencoba aja gitu Mak, dan jangan mudah putus asa gitu mungkin Mak. Masya Allah, mau membuka diri dan tidak putus asa, serta tadi gemes pengen coba lagi ya, harus ada perasaan penasarannya, nggak boleh dihentikan kayak kita dulu waktu kecil kayaknya ya, latihan naik sepeda jatuh, ayo bangkit lagi, jatuh, ayo bangkit lagi gitu ya, jadi harus ada gemes-gemesnya. Masa Mamuri bisa, aku nggak bisa kayak Mamuri, gemes gitu kan. Mamuri saya sampai ini nggak bisa, aduh aku harus bisa gitu. Walaupun ya terus kita belajar aja gitu lah, bukan karena mengejar orang juga, tapi memang kita harus lebih baik dari hari kemarin aja gitu Mak. Betul, betul. Dan meyakini bahwa Allah nggak pilih kasih ya Maya. Orang Mamuri kita sama Titin sama aku sama-sama makan nasi kok gitu kan ya. Kenapa Mamuri bisa? Aku belum nih gitu kan. Berarti aku bisa gitu. Karena Tuhan kita sama, makanan kita sama. Apa yang membedakan? Mungkin membedakan gemesnya tadi ya. Misalnya kayak sekarang gemesnya harus dipertahankan. Benar, gemesnya itu dan gemes dan penasaran aja Mak gitu. Kayak aku memang di IG jarang ini karena memang nyamannya di Facebook ya. Jangan bilang gaptek sih, karena itu mah alasan aja sebetulnya, mah alasan yang nggak mau belajar kan gitu. Tapi harus mau menyesuaikan kayak TikTok, kayak apa, kayak Mamuri juga kan udah mulai ini. Ya udahlah mau nggak mau gitu. Paling enggak sebagai owner kita tahu dulu aja, adapun nanti yang mengerjakan ya mungkin tim gitu kan. Tapi jangan menutup diri dulu ya. Oke, sekarang zamannya TikTok, gimana sih TikTok ini? Oh gini-gini, nanti tinggal nyuruh tim. Nih kamu bikin kayak gini gitu Mak. Iya betul. Malah nanti memberdayakan anak muda zaman sekarang ya, yang memang mereka eranya ya sekarang ya Maya. Jadi berkolaborasi. Pertama kolaborasi dengan tim produksinya, kemudian kolaborasi dengan tim distribusi yang ternyata sudah menjadi wasilah ribuan orang, dan kemudian juga kolaborasi untuk pemasarannya dengan anak-anak muda zaman sekarang ya, yang mereka pinter kreativitasnya, mereka paham dengan teknologi. Jadi mencari rezekinya Allah itu jauh lebih mudah kalau kita banyak berkolaborasi dan nggak sibuk sendirian ya Maya.
Dan Wah, ternyata nggak kurang ya mah rezekinya ya, ketika kita bagi-bagi sama orang lain malah makin banyak rezekinya. alhamdulillah mau. Jadi Masya kreatif Allah. Nah, ini ya. kayaknya Bu Peri ini banyak banyak pasukan ya yang nonton juga nih. Ini dipanggilnya Bu Peri teman-teman ya. Jadi sama timnya dipanggilnya Bu Peri karena ibu yang baik hati nih. Ini coba boleh Amin. teman-teman yang nonton sekarang, stokis daerah mana, agen daerah mana, reseller daerah mana, mangga boleh komen di sini. Sekalian aku mau buka sesi tanya jawab dulu ya. Kita panggil beberapa orang yang mau sesi tanya jawab, boleh silakan ketik di komen. Ada yang bertanya, terus sudah ada yang jawab. Ma Farida Ya. Laila Teh Murid fresh banget wajahnya. Alhamdulillah ya, aplikasinya berhasil ya, Mak. Kita habis Aku udah libur malas bedakan. bekerja. Oh, aku udah malas Oh. bedakan ya. Jadinya ini pakai aplikasi aja biar kinclong ya. Jadi mah Dari aku mau rumah Frozen nanya. Tara. Mbak Titin, Aku ada surat cinta dari rumah Frozen Tara. Teh Titin oh, inspiring me. Semangat Big Family Teens Kitchen, belajar bersama, tumbuh bersama, sukses bersama. Nah, Bunda yang ah, nonton agen Depok siap membantu. Nah, tuh ada agen Depok tuh. Ayo kita sharing resep-resep masakan bersama. Nah, serunya lagi dari produk Teens Kitchen ini, dari misalnya ya, ini aku baru pengalaman nih, Mak. Aku semalam, aku kemarin ya, aku udah malam kan kemarin, kalau hari Minggu tuh kan udah hari males ya gitu. Hari pengen istirahat. Jadi udah malam, aku udah bingung masak apa, nasi nggak ada gitu. Akhirnya aku ada nemu makaroni. Nah, si makaroninya ini, padahal aku lagi kepengen makan mie Jawa, mie nyemek-nyemek gitu, Mak. Nah, akhirnya ya, nemunya ya. makaroni. Terus akhirnya aku pakein bumbu Tins Kitchen nasi goreng, Mak. Bumbu Tins Kitchen nasi goreng, aku masakin telur, aku masukin daun bawang, aku kasih ayam, aku kasih kuah, dan itu enak banget. Jadi Ya, itu enak banget, Mak. Sayang aku nggak foto sih, ya udah keburu aku habisin. Jadi ternyata satu bumbu di Tins Kitchen tuh bisa multifungsi, teman-teman. Bisa multi resep lah. Nah, gitu ya, bisa multi resep. Jadi bisa digunakan untuk kreasi-kreasi juga ya, Mak. ya kayak Kreasi-kreasi juga apa aja. bumbu opor nih, Mak. Bumbu opor tuh kan yang kita tahu buat masak opor aja ya. Ternyata bisa buat eh, pepes ikan, Mak. Jadi tinggal dibalur aja sama bumbu itu, didiemin 30 menit, pakai tambahannya, pakai kemangi, pakai daun bawang gitu ya. Udah jadi, dan itu beneran enak. Aku udah nyoba beneran. Terus buat ayam ungkep juga, ternyata tinggal siuk aja di ini diungkepin gitu ya ke ayam ayam goreng gitu, udah enak. Dan sebetulnya memang Pakai bumbu apa tadi? Bumbu opor. jadi bisa di mix and match gitu lah, Mang. Nggak hanya hanya buat ini, nggak hanya buat opor ya opor, rendang ya rendang. Enggak, ternyata bumbu rendang juga buat nasi goreng juga enak gitu kan. Pokoknya coba juga. Oh iya, bumbu apa? Oh, bumbu opor juga bisa buat ini bikin nasi kuning. Nasi kuning Nah, nasinya kok bisa? bisa, nasinya udah jadi ya. Tinggal diadukin terus dikukus lagi jadi nasi kuning, Mak. Udah enak, tak nggak usah pakai bumbu apa-apa lagi. Ah, pokoknya seru lah Oh, pokoknya. Jadi senangnya gini, Mak, banyak testimoni ya, banyak testimoni katanya. Makasih ya, bumbunya bikin aku lebih percaya diri di depan suami, katanya suami udah banyak muji. Kok masakannya jadi enak sih gitu kan. Terus kita punya rahasia ya. Mama punya rahasia ternyata ya. kita kan bumbu Teens Kitchen itu bisa menjadi wasilah harmonisnya suami istri mah di ini ya di Oh, so sweet. gitu. Banyak istri yang dipuji kan, banyak. Terus anak-anak yang asalnya susah makan jadi lahap makannya, itu kan sebetulnya kepuasan tersendiri ya di maksudnya di luar materi gitu mah, di luar keuntungan yang kita dapatkan tuh, dengan mendapatkan testimoni-testimoni seperti itu tuh bikin kepuasan batin lah, seneng alhamdulillah gitu mah, dengan adanya hadirnya Masya bumbu Teens. Allah. Nah, dilah apa lebih lebih dari mendapatkan uang gitu loh. Suami Ternyata tuh aku ada yang bilang nih, Mak, bumbu opor bisa buat ungkep ayam, nasi kuning, dan bubur ayam. Kok bisa, Mak, bikin bubur? Gimana caranya? dicemplungin aja, Mak, diaduk aja. Jadi emang udah kan udah mengandung rasa, udah ada rasa, udah apa rempahnya juga kuat gitu. Jadi emang emang enak dah. Emang enak, emang apa cocok dipakai apapun.
Jadi bumbu opor bisa buat apa tadi, nasi kuning, bisa buat opor tentunya, bisa ungkep ayam dan bisa untuk bubur. Itu yang baru ditemukan. Nanti ada kreasi-kreasi lainnya. Dan tadi aku suka banget tuh bahwa ternyata dari bumbu yang kita pikir ini hanya sekedar bisnis, tapi ternyata malah menjaga keharmonisan keluarga, yang mana kita paham bahwa tidak ada seorang ibu yang seharian santai dari melek mata sampai mermata itu dia berjuang untuk ngurus keluarganya, dan di sisa-sisa tenaganya pun ketika dia udah males masak ya, tapi memikirkan gizi anak-anak, memikirkan aduh suami aku capek pulang kerja mau makan apa gitu kan ya. Akhirnya ada rahasia kita ya para mama nih, tinggal buka kemasan, tuang, aduk-aduk jadi ya. Benar, Aduh, Mak. Masya Allah, keren banget nih. Ya itu maksudnya itu kan seiring perjalanan waktu ya Maya kesini banyak banget testimoni yang hampir serupa seperti itulah. Jadi ya selain jadi bisa cari uang juga kan, jadi wasilah rezeki juga. Terus ya itu jadi menambah keharmonisan suami istri gitu, Mak. Enggak, Masya sebetulnya Allah. seperti Nih harusnya nih biar biar rajin makan nih dia, biar rajin makan ya. Kita bikinin apa nanti nih ya? Pizza. Oh pizza katanya. Bumbu pizza juga ada di Tins Kitchen ya. sebetulnya kalau pakai bumbunya juga bisa saus bolognese kan Mak, pakai barbeque gitu kan. Pokoknya udah asik lah, alhamdulillah ternyata lebih dari sekedar bumbu gitu, banyak nilai plusnya juga Mak ternyata gitu. Wah, Masya Allah. Jadi sebenarnya kalau kita gali lagi, bisnis-bisnis kita itu dari satu sisi ekonomi pribadi tentunya, kemudian sisi memberdayakan ekonomi umat, dan Ya, ternyata dari segi customer pun ada keberkahannya, ada manfaatnya yang alhamdulillah. mereka rasakan, dan itu menjadi apa ya, tambahan kebahagiaan kita. Dan sebenarnya itu tujuan utama kita bahwa produk kita ini memberikan solusi dan kehidupan yang menjadi lebih baik ya Maya buat masyarakat ya Mak. Betul, Mas. alhamdulillah. Oke, Mbak Titin terima kasih banyak. Maaf mengganggu malam-malam loh ya. Sukses ya buat 100 hari challenge. Amin, 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 amin. Terima kasih banyak kalau memudahkan semua urusannya. Sukses semuanya buat para stokis, para agen, para reseller. Semakin berkah berlimpah rezekinya. Dan teman-teman ingat, ketika mau memulai bisnis, jangan banyak-banyak modalnya. Modal seadanya, tapi kinerja. Dan cari ilmu yang sebanyak-banyaknya. Lalu ikhtiar, dan kita memantaskan diri di hadapan Allah. Jangan maunya banyak, tapi ikhtiarnya nggak ada. Malu sama Allah ya. Jangan mimpinya besar, tapi kinerjanya kecil. Malu sama Allah ya. Ayo terus semangat, Mak Titin sudah membuktikan. Gagal berkali-kali, no problem. Pada akhirnya Allah bukakan juga kok pintu rezeki yang berkah berlimpahnya. Dan tidak hanya mendatangkan keberkahan bagi dirinya, keberkahan bagi ribuan orang. Masya Allah. Aku salut sama kamu, luar biasa. Mwah. Sukses terus ya, Mak ya. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.